Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sandi Herawan di RAHPLN. Dan di depan saya ini, di depan kita, sudah ada Philodendron Paraiso verde. Dan hari ini saya rencananya akan coba mencacah Philodendron Paraiso verde ini. Tapi sebelum kita cacah, sedikit ada tips mengenai perawatan Philodendron Paraiso verde ini. Si Paraiso verde ini suka media tanam yang poros, namun tetap sedikit agak lembab. Jadi untuk media tanamnya ini sendiri, saya di sini menggunakan sekam bakar, sekam mentah, dan campuran kandang. Dan saya campur juga sedikit lumut untuk menjaga kelembaban. Dan untuk penyiramannya sendiri, saya tidak menunggu media tanamnya sampai kering banget terus saya siram ya, kayak mungkin janda bolong atau Monstera Adansonii yang biasanya saya siram tuh nunggu media tanamnya sampai kering banget. Nah, kalau untuk ini, untuk penyiramannya saya nggak menunggu media tanamnya sampai kering, tapi masih sedikit agak lembab terus saya siram. Jadi mungkin rate-nya antara tiap 2 hari sekali. Dan untuk penempatannya, si Paraiso verde ini tidak langsung terkena sinar matahari, tapi tetap dia butuh matahari ya, butuh matahari. Tidak langsung terkena sinar matahari ini dalam artian tidak tersorot secara langsung gitu matahari. Jadi saya taruh di teras kayak gini nih, dikit dengan atap yang tertutup, namun matahari tetap bisa masuk dari arah sini. Atau mungkin kalau yang tempatnya terbuka, mungkin kalian bisa tambahin paranet di atasnya supaya tidak langsung tersorot. Dan oke, sekarang kita bakal langsung cacah aja si Paraiso verde ini. Let's go. Dan oke, langkah pertama saya bakal coba ngecek ininya ya, karena ini dari beli belum pernah dicek kondisi akarnya, dan dari beli itu sudah ada ininya dari penjualnya. Jadi saya bakal coba cek dulu bagian ini. Nah, jadi metode ini tuh dipakai untuk merangsang akar udara yang ada di bagian atas ini. Jadi sehingga akar udaranya bisa duluan menjadi akar aktif atau akar tanah. Jadi begitu ditanam, si akarnya pun kondisinya udah siap gitu. Sekarang kita cek di sini udah ada akarnya belum. Oke, dan ternyata ini akarnya sudah mulai aktif ya, tapi baru sedikit. Udah mulai jadi akar tanah di bagian ujungnya. Kita cek bagian sininya. Ya, sudah ada akar aktif. Oke, sebenarnya sih untuk cacah bisa saya langsung potong aja dari sini, tapi karena di sini saya dari pertama beli gitu belum pernah ngecek bagian bawahnya, bagian akarnya, jadi saya bakal keluarin dulu Philodendron Paraiso verde ini dari potnya. Nah, ternyata benar kan, setelah saya cek ternyata tuh, nah bisa dilihat nih media tanamnya banyak hamanya, ada cacing, terus tadi ada hama yang kayak kelabang itu. Oke, kenapa di sini cacingnya harus saya singkirkan? Mungkin kalau di pelajaran SD bukannya cacing itu bagus ya dalam pertanian, membantu menggemburkan tanah. Ya, kalau untuk pertanian kayak sayuran, mungkin sawah yang ditanam langsung di tanah gitu tanamannya, ya cacing bisa membantu menggemburkan tanah gitu. Bagus, tapi kalau untuk tanaman yang di pot, nah, cacing itu bisa mengganggu tanamannya juga, bisa menjadi hama, karena ketika nutrisi yang ada di media tanam itu habis dia makan, dia mencari makannya kemana lagi? Ya akhirnya dia akan makanin akar, dan pastinya bakal mengganggu tanamannya sendiri. Oke, ini Paraiso verdenya sudah keluar dari pot, dan ternyata kondisi akar bagian bawahnya lumayan bagus, lumayan gondrong.
Dan ini akar bagian atas tadi. Nah, ternyata untuk Paraiso Verde ini sedikit berbeda ya dengan Monstera. Jika Monstera itu titik tumbuhnya atau nodenya berada di seludang daunnya, bisa dilihat. Nah, jika Monstera itu titik tumbuhnya berada di seludang daunnya seperti ini nih, nanti dia bakal keluar nih. Nih, daun barunya nanti bakal keluar dari sini. Nah, kalau untuk si Paraiso Verde ini sendiri, titik tumbuhnya berada di antara ruas ini. Nih dia. Nih, jadi dia berbeda dengan Monstera. Oh ya, sebelum motong pastiin ya pisaunya sudah dibersihkan dulu atau sudah disteril. Di sini seperti biasa saya menggunakan ini tisu untuk galon karena dia sudah mengandung alkohol. Kalau yang nggak ada ini ya bisa pakai alkohol atau antiseptik lainnya. Tujuannya apa pisaunya disterilkan? Ya, tujuannya untuk meminimalisir nanti bakteri yang bakal menempel di tanamannya yang bisa mengakibatkan kebusukan. Terus kalau pisaunya tidak disteril, apakah bisa? Bisa aja, tidak masalah sebenarnya. Tapi tujuannya disterilisasi itu tujuannya untuk meminimalisir kebusukan. Itu. Jadi kalaupun tidak disteril, kemungkinan berhasil tetap ada, tapi resiko busuknya itu lebih tinggi. Jadi seperti itu aja logikanya. Sedangkan kalau disteril, kita merendahkan resiko kebusukannya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung coba potong. Jangan lupa sebelum potong kita berdoa dulu, karena ini makhluk hidup ya. Jadi dia bisa tumbuhnya atau tidaknya tergantung Tuhan. Jadi jangan lupa berdoa dulu. Oke, ini yang pertama. Saya potong. Baunya aneh ya, Paraiso Verde. Kayak bau cabe. Oh ya, untuk potongnya sendiri jangan di bagian luasnya ya, karena di luasnya ini ya terus yang tadi saya bilang itu di bagian luasnya ini adalah tempat titik tumbuhnya akar dan daun. Jadi motongnya di antara ruasnya aja. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan nih ruasnya di sini berarti saya motongnya di tengah-tengah. Kalau saya biasanya gitu. Oke, dan jika sudah dipotong seperti ini, jangan lupa ya diolesin dengan bubuk root up. Nih, kalau saya pakainya yang ini. Tujuannya apa? Ya, sama kayak tadi, untuk meminimalisir kebusukan. Sebenarnya sih pemakaiannya harusnya dicampur air sampai menjadi pasta. Tapi kalau saya pakainya cukup gini aja. Nah, langsung aja ditempel ke serbuknya. Karena ini bekas potongannya pun masih basah, jadi ketika ditempel ya kita ratain dikit, ya dia langsung jadi pasta. Tuh. Jadi ya lebih irit juga gitu untuk serbuk root up-nya. Lalu nggak pakai kalau misalkan nggak pakai serbuk root up ini bisa atau enggak? Ya sama aja kayak tadi sterilin pisau, bisa-bisa aja. Cuman pemakaian ini sendiri ya fungsinya untuk meminimalisir kebusukan, dan juga serbuk root up ini kan bisa merangsang pertumbuhan akar gitu, jadi bisa mempercepat pertumbuhan akarnya. Nah, pemakaiannya cukup gini aja, diratain. Kalau masih kurang ya tinggal ditambahin. Nah, cukup diratain kayak gini, ya udah tinggal ditaruh, tunggu sampai kering.
Oke, di sini saya sudah menyediakan media tanamnya. Nah, ini untuk yang bagian bawah ini, yang akarnya sudah gondrong, saya langsung tanam di media tanam ini aja. Oke, langsung kita tanam aja yang pertama. Ini sudah saya isi ya, isi media tanam setengahnya. Oke, untuk pupuk saya kasih pupuk ini Osmocot sedikit aja. Dan sebagai topping akan saya kasih ini lumut pinus, lumut itu. Oke, dan yang untuk belum ada akarnya kayak gini, saya di sini pakai ini lumut tadi yang sudah dicampur dengan B1. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini diperas dulu ya. Nah, diperas dulu sampai airnya tidak netes. Dimasukin. Oh ya, untuk yang kecil di sini saya pakai ini ya, gelas bekas minuman boba, pop es atau apalah. Oke, sudah selesai, dan dari hasil cacahan tadi kita dapat ini satu indukannya yang saya tanam di pot yang sama. Kemudian ada ini bagian pucuk, bagian atasnya yang masih belum ada akarnya. Terus ini 3, dan dapat satu buah bonggol. Nah, mudah-mudahan yang ini juga bisa tumbuh ya. Oke, kalau udah gini tinggal ditaruh aja di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau saya biasanya naruhnya di ini, di kolong bak tanaman sampai mungkin seminggu, 2 minggu sampai akarnya tumbuh, baru kita bisa taruh di tempat yang seharusnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada saran atau apapun silahkan tulis aja di kolom komentar, dan kalau suka sama videonya
langsung aja diklik like dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan nanti update-update berikutnya soal tanaman ini ataupun tanaman yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.